Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hamka muda yang selalu semangat dalam menggapai ilmu pengetahuan, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kesucian. Hamka muda yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang penyakit hati. Hamka muda, hati adalah merupakan sentral seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita. Bahkan teman-teman Hamka muda sekalian, jasad kita, kata Rasul, itu sangat tergantung dari kesehatan hati. Inna fil jasadi mudghah, kata Rasul, bahwa sungguh di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Kalau segumpal daging itu sehat, maka sehat seluruh jasad kita. Wa idza fasadat fasada sairu jasadi. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah, sakitlah seluruh jasad kita. Ala wahya al-qalbu. Ingat, dia adalah hati. Jadi hamka muda yang dirahmati Allah, maka memanage hati kita itu adalah begitu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, maka hati kita harus terhindar dari berbagai penyakit. Di antara yang seringkali merusak hati kita adalah pertama al-ujub. Apa al-ujub? Ujub itu bangga, ajaban, bangga, kata Rasul, ya. Ajib dalam bahasa kita, sesuatu yang mengesankan, terpesona, ajib, ya kan, bangga. Tapi teman-teman sekalian, ketika kita bangga dengan diri kita sendiri, itu adalah penyakit hati, dan iblis memainkannya dengan penuh luar biasa agar kita masuk dalam jurang penyakit hati tersebut. Teman-teman, kata Rasulullah, salasun muhlika, ada 3 yang merusak amalan kita sehingga amalan kita menjadi sia-sia. Yang pertama adalah suhun muta', kikir yang diikuti. Jadi kikir itu potensi yang ada dalam setiap diri manusia, tetapi kita harus melawannya. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Ini pun tidak boleh. Hamka muda yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah orang yang bangga, ya, dengan dirinya. Ini yang akan merusak amalan, pahala dari yang harusnya kita terima. Maka oleh karena itu, hamka muda yang dirahmati Allah, jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Misalnya, kita rajin baca Quran, lama-lama iblis menyelinap di dalam hati kita. Oh, ternyata saya hebat. Orang lain pada tidur, orang lain baca gadget, orang lain update status, saya baca Quran. Nggak ada yang kayak saya. Orang lain tidur nyenyak lelap, teman sekosan tidur nyenyak lelap, saya bangun di tengah keheningan malam untuk berzikir, kemudian sholat, berikutnya baca Quran. Bangga kita terhadap amalan kita. Hamka muda, ketika ada kebanggaan yang seperti ini, jangan dipelihara. Itu adalah bisikan iblis. Kita harus melawannya. Kita harus fight. Kita harus singkirkan. Dengan cara apa? Istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni perasaan yang masuk menelusup di dalam hati hamba. Hamba muda yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah ketika ujub terus terpelihara, biasanya orang akan masuk pada penyakit yang kedua, yaitu riya. Riya itu berasal dari kata ro'a, yang artinya melihat, terlihat. Artinya apa? Bahwa amalan kita ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, di hari kiamat nanti ada 3 orang yang lebih dulu merasakan siksa api neraka. Siapa itu? Pertama adalah orang yang hafal Quran, mencari ilmu, tetapi bukan karena Allah, tetapi karena ingin popularitas. Maka Allah bertanya, kamu sudah mencari ilmu, kamu baca Quran. Ya Allah, betul kami melakukan itu karenamu. Kazabta, engkau bohong. Yang kedua, orang yang kaya raya, kemudian dengan kekayaannya dia berinfak, tapi di akhirat dia juga masuk neraka. Kenapa? Karena kata Allah, ketika ia bersedekah, dia ingin dilihat oleh orang lain. Dan penyakit yang terakhir, ketika sudah ujub, riya, maka kemudian kibir. Kibir itu apa? Sombong. Sombong itu, teman-teman hamka muda, apabila di dalam hati kita menyelinap perasaan seperti apa yang dikatakan iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minha, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi ingat hamka muda, kalau ada perasaan menyelinap di dalam hatimu, saya kan lebih baik dari dia, itu kesombongan. Jangan pernah ada di dalam hatimu, karena kesombongan itu akan menghancurkanmu ke dalam jurang neraka. I am better than him, itu adalah kata-kata iblis yang pernah diucapkan dan merupakan dari kesombongan. Demikian hamka muda, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa memelihara hati kita sehingga kita bertemu Allah dengan hati yang selamat. Akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.